Customer lama, saya pukul dia. Jangan macam-macam. Tak telepon ya mungkin mau lah ngobrol. Boleh. Halo, assalamualaikum. Malam. Minggu ini ya saya shipment 21 kontainer. Ini ya, ke Mas Amin aja ya. Kemarin kan ini. Ini baru DP. Baru DP. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Esport Talk. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial jauh-jauh dari Jawa Timur, Mas Muhammad Ilham Firansyah. Selamat datang bro. Selamat datang, terima kasih undangannya ini, Ya, Mas Khairul Amin. Siap, sama-sama bro. Mas Ilham ini jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke Jakarta karena ada beberapa agenda juga ya. Mas Ya, Ilham, ada agenda sekalian ke Jakarta lah di sini. Oke, Mas Ilham, kita kenalan dulu lah buat teman-teman. Mungkin ya pastinya banyak yang kenal Mas Ilham, tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru melihat Mas Ilham, kita kenalan dikit lah. Mas Ilham aslinya Jawa Timur di mana? Terus kegiatan ekspor yang sedang dijalankan itu tadi Dunia Hitam di spill, mungkin bisa dijelaskan bagi teman-teman yang masih awam. Itu ekspornya apa? Terus kenapa tertarik di dunia ekspor? Silakan Mas Ilham. Oke, pertama tak kenalin dulu ya, nama saya Muhammad Ilham Firansyah. Saya tinggal di Sidoarjo, asli Surabaya. Untuk pabrik-pabrik arang itu ada di Bondowoso, terus habis itu Pasuruan, ada di Kediri, di Jombang, dan ini mau aku buat lagi adalah ini satu tempat inilah. Gak bisa aku spill, tapi pasti bakal aku posting nantinya. Surprise untuk teman-teman karena ini gebrakan baru di satu daerah ini. Jadi aku bakal manfaatin SDM yang ada di sini karena emang belum terjamah gitu. Jadi aku bakal expose daerah ini untuk menghasilkan khususnya arang ya, untuk diekspor itu tadi. Untuk komoditi geraknya di wood charcoal sama charcoal briquette. Nah, ini sesuai dengan HS code. Jadi kita sebutnya wood charcoal sama charcoal briquette. Kalau misalnya Indonesianya ya arang kayu sama arang briquette kayak gitu. 4402 lah ya. 44 ya, 44 sekian lah. 44 depannya itu 44. Kenapa tertarik di dunia ekspor ya? Pertama ini bisa jadi apa ya? Bisa saya syukuri juga karena apa? Pada saat Covid ini saya muncul. Startnya pada saat Covid, 2021. 2019 akhir. 19 akhir, 2019 akhir itu. Oh, itu baru banget Covid itu. Udah ya, baru banget Covid itu aku mulai start, tapi bukan start untuk ekspor ya, tapi untuk mempelajari dan ada ketertarikan di dunia ekspor itu tadi. Kalau untuk awalnya sih aku base-nya emang sukanya jualan ya gitu kan. Aku base-nya ada mulai dari bangku kuliah itu semester awal. Aku buka usaha F&B, habis itu Covid kan, tutup semua. Ya. Cuman ada satu outlet aja di pusat di kota Sidoarjo itu juga. Namanya Winner Kebab, mungkin teman-teman. Oh, kebab ya? Iya, Winner Kebab, F&B gitu. Winner itu juga aku ambil nama karena dulu males, akhirnya bisa ngelawan zona nyaman, gue pengen jadi juara, gue pakai nama Winner. Oke, habis itu 2019 akhir ketertarik pada ekspor karena market di Indonesia ini ekonomi Indonesia ini udah kacau gitu loh. Benar. Udah kacau. Terus aku kulik lagi negara-negara lain ini butuh supply barang dari negara produksi. Untuk Vietnam, Thailand, Cina itu udah lockdown. Ya. Itu udah nggak bisa, pelabuhannya udah ditutup pada saat itu. Nah, kebetulan saya punya saudara, paman saya sendiri itu bekerja di salah satu pabrik arang. Di bagian produksi tapi kerjanya. Nah, di situ aku belajar untuk lihat barangnya dulu seperti apa. Oh, ini arang briquette, wah menarik ya. Tapi kalau emang dipasarkan di Indonesia tuh nggak bakal masuk karena segmennya beda. Ini enggak arang briquette enggak. Aku awalnya tuh di Saudas briquette. Saudas briquette ini actually-nya dia untuk barbecue di luar sana, barbecue, restoran, penghangat ruangan, seperti itu. Industri juga bisa. Setelah aku pelajari produknya, terus aku pasarkan ke Indonesia, ke angkringan. Pertama itu ke angkringan, nggak masuk. Karena apa? Mereka punya orang Indonesia ini kalau ada bakar-bakaran itu harus ada kasnya. Kasnya itu berasap. Nah, sedangkan arang briquette ini adalah smokeless. Nggak ada asap. Yeah. Ini yang orang-orang Indonesia nggak bisa terima karena
identiknya orang yang jual bakaran. Kalau nggak ada bakaran atau asap, Ya. itu seperti kayak sepi atau apa kayak gitu. Biasanya pakai batok ya, berarti mereka Iya, ya? pakai batok yang apa namanya, yang moisturnya tinggi dan lain-lain. Iya, iya. Itu masih kurang bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita mikir panjang tuh harusnya lebih untung arang briket. Karena pembakarannya itu tahan Tahan lama. lama dan itu emang ramah lingkungan kayak gitu. Setelah belajar dari produk, kemudian di awal tahun Mhm. itu baru mulai ekspor. 2020. Ya, 2020 itu udah mulai ekspor. Tapi ekspor yang aku garis bawahi di sini adalah untuk ngirim, ya kan, untuk ngirim. Jadi aku nggak full satu kontainer, nggak FCL, nggak full kontainer load gitu. Tapi ada rekan itu minta tolong saya untuk kirim beberapa, misalnya kayak nutup kontainer gitu loh. Kayak Oke. misalnya aku butuh 3 sampai 6 ton barang ini briket, ada nggak? Biar FCL ya. Ya biar full dia, Biar full. karena dia nggak apa namanya, nggak efisien untuk Ya. jadwal kapalnya gitu. Hari aku bantu, aku supply di situ, boxnya dikirim ke tempat produksinya paman saya. Aku kirim, habis itu aku bantu di sana. Nah di situ akhirnya ada kecocokan barang, Oke. Nah continue lah di situ, terus mulai dari nggak ada pabrik itu dulu ngikut orang, ya aku sama paman ini ngikut orang. Akhirnya pas tahun 2020 pertengahan lah atau apa itu akhir, Mhm. itu baru dapat investor untuk bikin pabrik karena kita dipercaya produk kita ini bagus. Oke. Nah base pabriknya sekarang ini yang ada di Pasuruan. Berarti induknya lah ya. Pabrik induknya di Pasuruan itu ya. Pabrik induknya di Pasuruan. Itulah cikal bakal masuk dunia ekspor tuh ya di pabrik Pasuruan ini tadi hasilnya. Hasilnya. Tapi emang apa ya? Ini pasti ada campur investor, itu pasti. Saya Iya. nggak menutup ini pasti gitu. Karena emang nilainya udah lebih dari 3M. Iyalah, bangun pabrik nggak murah, Bos. Enggak, Pak. Itu kita kemarin cair 150.000 US itu. Akhirnya kita Untuk investment itu ya investment itu kita selama 10 tahun. Ini udah jalan sekitar 5 tahun, kurang 5 tahun lagi ya. Kita runut dulu bentar, agak pelan-pelan dikit. Mas Ilham. Soalnya menarik sekali. Dari yang awalnya dari trading mungkin ya, trader ambil dari pabrik orang sampai akhirnya dapat investment untuk bangun pabrik sendiri. Betul. Itu mungkin bisa jadi inspirasi banget buat teman-teman bagaimana strateginya dan bagaimana meyakinkan investor. Tapi sebelumnya ketika Covid nih, saya tadi agak tergelitik ketika Covid. Ketika Covid kan memang lagi banyak yang lockdown dan sebagainya kan, dan ekonomi lagi memburuk, dan sebenarnya kita sepakat ekspor ID pun hadir ketika Covid, Mas Ilham. Iya. Dan ketika kita riset, saya waktu itu terutama kita ngecek demand di dunia internasional itu masih sangat tinggi sekali walaupun Covid. Sehingga salah satu way out untuk keluar dari jurang resesi itu ya dengan cara ekspor. Dan mungkin kita senada mungkin ya, Mas Ilham, akhirnya ekspor. Nah, tantangannya kan lumayan banyak tapi Mas Ilham ketika Covid waktu itu. Mungkin dengan pengiriman yang tidak banyak, terbatas, ya kan, supply chain secara global itu kan terbatas. Nah, gimana waktu itu tantangannya? Apakah baik-baik aja nyari logistik pengiriman dan sebagainya? Harganya bagaimana? Setahu saya sih harganya juga lumayan ya. Oke. Ini gimana Mas Ilham? Jadi ini juga nggak tahu ya, ini saya juga bisa dibilang hoki ya teman-teman ya, karena pas pada saat itu saya mendapatkannya dengan mudah, cuman di Facebook aja. Dulu kayak website, platform-platform yang ada hadir atau platform buyer yang lain-lain itu belum saya jamah gitu. Jadi saya cuman fokus di Facebook dulu pada saat itu. Nah, pertama itu saya posting di Facebook ya dengan cara saya datang ke pabrik saudara saya ini tadi. Oke. Maksudnya tempat bekerja saudara saya ini tadi, saya foto produknya, saya seakan-akan emang andil dalam pabrik itu. Gitu. Aku posting lah ke Facebook. Akhirnya mereka ini pengen dapat suplai dari Indonesia karena emang mereka cari ke yang lain itu emang sulit gitu loh. Iya, pada saat itu. Nah, untuk kendala freight itu biar mereka yang mikir. Yang penting itu kita produk. Nah, kita tahunya produk namanya penjual ya. Ya, produk itu. Pada saat itu freight itu ke Turki dulu bisa sampai 12.000 US. Ya. Udah sekitar 2 kali lipatnya itu. Naiknya itu sudah 2 kali lipat di situ, dan itu pun ya mau. Karena apa? Ya kita ada subsidi silang di sini. Customer butuh ya,
Kita pun juga butuh sama. Kita butuh pemasukan, customer butuh barang. Alhasil mau nggak mau, nanti kan untuk entah itu barang harganya naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu terserah customer mau jualnya di mana. Itu yang penting kita menghasilkan yang tadi. Setelah itu emang kendalanya kadang-kadang itu barangnya di hold di pelabuhan. Enggak, barangnya di hold. Misalnya DP masuk dulu. DP 50% masuk nih ya. Sedangkan kita ini 100% ini harus pakai uang kita sendiri sampai udah siap staffing. Nah, alhasil kita 50% ini bakal stuck sampai menuju ke pengiriman. Itu sih mungkin kendalanya. Karena customer dulu itu hold dulu ya sampai harga pengiriman itu turun. Nah, tapi kita push gitu loh. Kalau nggak mau ya kita jual. Karena ini kebutuhan banyak. Iya, harus muter terus. Nah, akhirnya mereka pun juga mau. Ini yang mungkin aku sebut apa ya? Pada saat COVID ini emang banyak orang mungkin jatuh. Tapi banyak orang juga akan naik juga gara-gara COVID. Nah, ini. Benar. Memang kalau dalam hal bisnis ya tetap kembali ke rezeki ya, rezeki nggak bisa ditiru. Iya kan? Tapi ilmu bisa dibagikan. Betul. Waktu itu juga 2021 ada beberapa teman-teman dari Explora ini kita udah establish Mas 2021. Ngirim ke Timur Tengah tuh masih 11.000 Mas. 2020 kan mungkin masih 12.000 ya. Turunnya cuma $1.000 dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu. Dan memang itu jadi kendala. Akhirnya di hold juga memang. Ya itu menarik. Terus pada akhirnya stabil ya. Permintaan stabil. Dapatnya dari Facebook. Jadi ternyata dapat bayar itu bisa dari mana aja ya, termasuk dari mana aja. Ya? Kalau dulu Mas Amin itu pesaingnya itu belum terlalu banyak. Sekarang itu ekspor udah FOMO dan terima kasih juga yang udah memperkenalkan seperti Ko Julio, kayak Mas Amin dan teman-teman yang emang jadi praktisi atau ikut handil dalam pengembangan ekspor di Indonesia itu ya kita ya terima kasih banyak udah mengenalkan ekspor. Kalau dulu itu yang main tuh orang-orang tua-tua. Kayak emang udah punya pabrik, emang old money, emang udah keturun-turun temurunnya gitu yang warisan kayak gitu. Jadi jarang ada yang anak-anak muda emang nyari jalannya sendiri untuk bisa ekspor itu jarang gitu. Baru di tahun 2000 aku ngerasakan itu 2021, 2022 itu udah naik-naiknya karena aku sendiri muncul di sosmed itu di tahun 2022. Ya, karena pada saat itu aku masih fokus sama knowledge, menataan untuk supaya apa ya kita ini jadi orang profesional, jadi bukan jual omongan aja atau jual cerita atau kalau bisa dibilang sekarang itu pendongeng handal. Iya benar. Sampai pada akhirnya 2021 masih settle, terus dapat investor tahun berapa bos? 2020. Oh yang customer awal itu ya, buyer awal itu ya? Ada customer lagi. Boleh ceritakan nggak ke teman-teman lah? Jadi itu aku dilirik pada saat aku kirim barang ke tempat pabrik itu. Pabrik mana? Pabrik yang buyer, aku store. Ya, aku dilirik. Aku dilirik. Terus habis itu barangnya bagus nih. Barangnya bagus. Ini dari mana? Pada saat itu aku dikasih tahu ini dari pabriknya ini gitu. Terus aku bilang pabrikku nggak memadai kalau produksi 1 kontainer. Ya emang nggak bisa. Aku itu pada saat itu tempat produksi kecil, masih di gudang, mungkin ya gudangnya kecil lah pada saat itu. Gudangnya kecil nggak bisa untuk produksi banyak. Ya. Dan kuota buat Mas Ilham juga nggak banyak gitu ya? Ya kuota nggak banyak karena aku ada sub untuk lokal. Ya. Habis itu nutup kontainer gitu. Habis itu setelah melihat apa yang aku jelaskan seperti produk knowledge-ku bagus, makanya kan ini teman-teman itu kalau misalnya mau jualannya intinya kita sales ya, kita harus menguasai produk knowledge itu dengan baik. Betul. Mulai dari A sampai Z itu kita harus tahu ya. Bukan hanya kopas tapi improve produk knowledge-nya itu kita harus paham. Turun ke lapangan kalau perlu. Iya, turun ke lapangan. Turun ke lapangan tapi turun ke lapangan dengan attitude gitu. Maksudnya nggak yang aku tuh mau belajar, aku harus kamu pelajarin di lapangan kayak gitu. Itu enggak. Nah, setelah dia tertarik, ya visitlah ke tempat kita, Terus dia mau invest di sini karena emang untuk perputaran uang dia di Indonesia pada saat itu kita tuh butuh. Maksudnya dia juga butuh, kita juga butuh. Hasil apa? Hasilnya 150.000 US itu kita kurang, tapi bisa jadi pabrik. Kurang? Maksudnya kurang. Iya kurang banget, tapi bisa. Karena pada saat itu kita iyakan aja dulu. Yang lainnya untuk kekurangan lainnya kita bisa minta pendanaan ya mungkin rekan-rekan ya kayak gitu. Yang penting di jalan dulu. Dia mau investnya 150.000 US. Nah itu aku manfaatkan. Udah segini aku nggak minta nambah. Tapi aku langsung oke. Untuk urusan akhirnya itu aku pikir akhir lah. Yang penting deal dulu gitu. Dia visit ke tempatku. Habis itu ini terlalu kecil. Cari tempat lagi. Nah ini yang di Pasuruan ini tadi.
150.000 US dollar itu kurang lebih 3 miliar ya? Iya, kurang lebih. Itu dulu itu kurs masih 14.000 15.000 ya. 15.000 pada saat itu. Saya pada akhirnya sekarang udah punya pabrik dan memang hubungannya masih baik lah ya sama investor dan Masih. berakhir di tahun ke-10 Mas Ilham. Ini kita ya di tahun ke-10 nanti kita udah selesai gitu. Kita udah selesai. Nah, tapi ya nggak enaknya adalah ada slot yang emang nggak bisa kita bagi. Harus buat dia gitu ya. Harus buat dia. Kalau Dan itu besar harus, biasanya. harus seizin dia. Nah, itu yang emang lagi dicari kayak gitu. Emang slotnya kalau nggak kita sisa-sisakan itu nggak bisa. Gitu. Ya. Dari sana lah Mas Ilham akhirnya dikenal sebagai eksportir dunia hitam lah atau apa? Briket ya. Briket. Dan berkembang sih kalau saya lihat memang nggak cuma di satu pabrik, pada akhirnya juga ada beberapa yang memang dikembangkan sama Mas Ilham di beberapa daerah tadi. Dan ada satu yang mungkin nanti belum di blow up ya. Ada satu lokasi kan tadi. Ada satu lokasi ini. Berarti nanti bangun apa di sana? Gudang atau pabrik? Tempat produksi lah. Tempat produksi ya lagi sekaligus gudang. Karena apa? Kita harus emang kalau gudang ini kita ini apa namanya investasi ya. Gudang investasi supaya apa? Nggak nunggu karena kalau misalnya nih kita transportnya kita jauh ya kan? Terus habis itu pakai truk lah untuk ngirim dan lain-lain, tempat nunggunya ini tempat naruh barangnya ini nggak ada, kita harus sewa tempat dan lain-lain itu justru nggak efisien dan membengkak gitu ya. Mungkin beruntung lokasinya di Jawa Timur ya, jadi Tanjung Perak juga dekat, terlebih juga kalau punya gudang sendiri ya sangat efisien Mas, daripada kita nyewa di Jakarta Tanjung Perak itu lumayan lah. Per hari itu berapa, hitungan jam bahkan biasanya. Kalau sekitar pelabuhan jelas mahal banget sama benar. Kalau itu untuk briket, yang ini yang mau saya ekspansi ini ada di komoditi wood charcoal. Wood charcoal ya. Ini yang di Krakatau Mutiara Hitam yang sekarang lagi eksis. KMH ya. Iya, kayak gitu. Kalau yang Trijaya Gemilang ini kan kenapa aku tetap harus di belakang layar karena ya ini ada campur tangan dari investor. Oh, bentar. Berarti ini menarik nih. Berarti yang dari investor tadi establish sebagai Trijaya Gemilang. Iya. Terus Mas Ilham mendirikan perusahaan sendiri bernama Krakatau Mutiara Hitam. Betul. Dan dua-duanya berjalan. Dua-duanya berjalan. Bos. Dua-duanya berjalan. Tapi yang sekarang lagi eksis lagi naik ya karena ini yang Krakatau. Ya di medsos ramai banget lah. Saya juga lihat medsosnya. Alhamdulillah. Karena memang apa ya teman-teman mungkin di dunia ekspor tuh ya memang perlu istilahnya ya seperti influencer lah ya, orang yang menginfluence teman-teman untuk ekspor, dan banyak sekali segmen influencer itu. Ada yang edukator, mungkin di tempat kami Ekspor ID itu segmennya edukator man. Ya memang di balik itu bukan praktisi langsung, tapi memang kita sebagai orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor lah, anggapnya gitu. Dan penting juga influencer yang juga praktisi, ya kan? Nah praktisi ini bergerak di bidang masing-masing, ada yang spesifik di komoditas, ada yang produk dan sebagainya, itu buat inspirasi teman-teman dan belajar gitu ya. Jadi belajar banyak tempatnya dan ada yang gratis, ada yang berbayar, itu terserah kalian ya, hak kalian untuk memilih tempat belajar kalian kayak gitu. Ya nggak menyalahkan juga untuk orang-orang yang bikin tempat untuk belajar, itu nggak menyalahkan karena apa ya, Indonesia ini luas gitu loh. Terus habis itu nggak semua orang, misalnya pabrikku di Pasuruan, ada orang dari Bali terus main ke Pasuruan harus belajar, enggak ya, bisa melalui dari media-media atau platform-platform yang disediakan oleh teman-teman, contohnya kayak seperti Ekspor ID seperti itu. Tapi ya emang harus berkompeten dan bertanggung jawab, memang nggak boleh kita menjerumuskan ke hal yang salah gitu. Benar. Kalau untuk praktek di lapangan sendiri, menurut saya ya ini karena saya terjun di lapangan, praktisi lah ya. Praktisi, gak ada waktu Mas. Buat ngajar-ngajar gitu nggak ada waktu. Tapi kalau misalnya untuk sharing session mungkin di 1 bulan itu cuma 1, itu 1-2 kayak sekarang datang sini. Itu bisa, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang emang ekspor kalian banyak, serius nggak bakal ada waktu. Tadi sama saya telepon. Tapi emang sibuk bos. Eksportir itu sibuk. Saya mengenal banyak eksportir dan memang sibuk sekali Mas. Nah kenapa saya nggak ada waktu, karena saya ini ekspor sekaligus untuk ngirimnya itu bisa sendiri. Jadi ada prepare before ekspor, ada prepare after ekspor. Itu before afternya itu panjang. Apalagi di komoditi saya itu DG ya. Jadi memang harus diperhatikan dokumennya itu benar-benar detail kayak gitu. Jadi nggak boleh ada miss, dan emang jadwalnya itu sering berubah-ubah. Jadwal kapalnya itu sering berubah-ubah. Pengapalan ya. Iya, dan apalagi sekarang harga freight gila-gilaan tinggi. Nah, ntar kita bahas lah. 300-400% sekarang naiknya.
Betul kayak gitu. Saya sering sharing ke teman-teman Mas Ilham. Ya walaupun memang rezeki-rezekian, tapi karena kita sedang belajar dan merintis, kita pilih komoditas-komoditas yang mungkin lebih mudah diekspor. Biasanya gitu Mas Ilham. Tapi kalau rezekinya di berikat dan bisa ya ngapain, nggak gimana lagi kan gitu. Iya. Nah kita bahas DG nih. Untuk DG itu dangerous goods. Jadi memang barang-barang yang memang harus punya treatment khusus kalau mau diekspor gitu ya. Betul. Istilahnya gitulah. Betul. Nah, mungkin bisa di sharing ke teman-teman untuk treatment khususnya ke briket ini, Mas. Terkait pengiriman briket, dokumennya apa, bagaimana treatmentnya, terus kontainernya harus bagaimana, terus butuh fumigasi dan sebagainya atau bagaimana gitu. Silakan, Mas. Oke, kalau untuk briket sendiri itu nggak semua liners, shipping liners itu bisa menerima. Oke. Karena emang dia mudah terbakar. Nah, untuk arang briket sendiri itu ada banyak. Jadi arang itu satu arang briket atau charcoal briket ini ada nama komoditi. Tapi jenis arang itu banyak. Seperti ada sawdust briket, ada shisha briket, ada coconut shell charcoal briket, ada barbecue briket. Terus habis itu belum yang untuk arang yang wood charcoalnya ada arang kayu tamarin, ada halaban, ada hardwood charcoal, ada sauna keling, banyak banget. Banyak banget. Yang penting bisa jadi arang gitu loh. Nah, untuk setiap jenisnya di setiap komoditi ini mempunyai dokumen yang beda. Contohnya kalau misalnya kita bahas charcoal briket, ya ini karena ini mudah terbakar, jadi treatmentnya itu ya satu kontainer itu kalau charcoal briket nggak pakai fumigasi. Mudah terbakar itu dilihat dari kalorinya ya, high kalori itu bisa seperti kayak mudah terbakar dan emang pilih-pilih itu yang coconut shisha. Itu liners itu kalau nggak mungkin enggan lah dia. Iya, kalau nggak seperti MSC, terus habis itu SMA CGM, Hapak nggak bisa. Hapak nggak bisa DJ. Nggak bisa DJ. Dan harganya beda nggak, Mas? Setiap liners pasti beda gitu. Ya, ada yang include harus pakai proliner atau kalau kalian tahu itu aluminium foil yang dilapisi di kontainer itu harus kayak gitu kalau misalnya pakai shisha gitu. Tapi untuk dokumen sendiri itu ada banyak. Kurang lebih itu ada 10 sampai 11 dokumen. 10-11 dokumen yang harus kita siapkan sekali shipment. Tapi kan untuk eksportir awal itu nggak perlu. Ini sambil berjalan aja. Kalau saya dulu nggak mikirin ini, tapi saya berpikir bahwasanya saya harus belajar ini supaya saya bisa melakukannya sendiri, nggak ikut orang gitu. Untuk dokumen awal itu pastinya ya invoice dan packing list. Invoice, packing list. Terus apa shipper declaration sama weathering. Itu weathering ini untuk menunjukkan bahwasanya produk ini sudah di cooling weathering selama beberapa hari untuk sebelum menuju proses stuffing. Jadi untuk sebelum proses stuffing ini barang itu bisa dikatakan benar-benar dingin. Nah, beda kayak roti ya. Roti itu kalau fresh from the oven tuh itu diangkut lebih masalah. Kalau untuk charcoal briket dia harus di spare dulu waktunya. Di spare waktunya kurang lebih itu 10 sampai 14 hari. Resting lah ya biar dia. Iya, itu ada cooling weathering tadi. Terus habis itu udah 4 ya. Ada accreditation letter. Accreditation letter itu menunjukkan perusahaan ini sudah terakreditasi. Ya. Beda dengan factory audit, beda lagi. Beda lagi. Oke. Accreditation letter ini dikeluarkan setelah dapat factory audit. Ada FA lagi itu ada. Kalau FA ini sebenarnya itu nggak include di dalam setiap shipment itu nggak include. Dia ngikut ke pabrik ya. Awalnya aja. Gitu. Awalnya aja itu. Dia ada 5 accreditation letter. Terus habis itu ada SHT COA. Ya. Nah, itu pasti ya karena menunjukkan analisis dari data produk ini tadi. SHT itu head treatment ya? Ini ya, self-heating test. Self-heating test. Self-heating test, terus habis itu ada COA itu yang Certificate of Analysis. Habis itu ada company profile, foto produknya harus sama. Company profile itu menunjukkan perusahaan kita lah, ini produksi apa, biar emang declare dengan dokumennya. Habis itu ada funding. Funding ini wajib kalau misalnya di DG ya, kalau menurut saya. Karena apa? Dia menunjukkan funding ini dikeluarkan oleh surveyor yang berkompeten di bidangnya. Misal di DG dikeluarkan oleh surveyor supaya apa? Ini loh produknya itu udah uji lab ya, lolos ya dengan baik dan pas proses stuffing ini sesuai dengan dokumennya. Itu. Dan terakhir ada MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu. Karena ini ya MSDS itu memang butuh buat barang-barang yang memang rentan kayak. Kalau MSDS pun nggak perlu kontaineran, dia mau kirim pakai DHL, pakai kantor pos Indonesia itu wajib. Gitu. Apalagi barang-barang kimia, Mas. Betul. Banyak ya itunya dokumennya. Tapi jangan membuat teman-teman jadi
Takut ya. Itu untuk satu kontainer. Coba kalian pikir kalau misal seminggu ini tanggal berapa nih sekarang Mas Amin? Sekarang tanggal 15 Agustus 2024. Minggu ini ya saya shipment 21 kontainer. Satu minggu. Bisa cek langsung aja di sosmed ya, karena kita bukan Real. pendengar handal ya, real ya cuy ya. Apa langsung dibukakan aja ini datanya. Udah bebas aja. Terus satu minggu bisa 20 berapa tadi? 21. 21. Rata-rata per bulan berapa kontainer, Bos? Karena ini ya, karena kita ini ngikutin algoritma ya. Jadi kalau bulan ini Juli Agustus itu aku banyak Timur Tengah. Demand lagi tinggi ya? Timur Tengah lagi tinggi karena dari harga yang kini dia turun sekitar 30%. Itu customer langsung mau. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang ke Eropa itu banyak yang di hold. Karena apa? Ya itu tadi ada konflik geopolitik. Jadi untuk shipment itu harus putar ke Afrika Selatan dulu. Harus putar ke Afrika yang harusnya Asia bisa langsung, harus putar dulu ke Afrika. Itu yang ngebuat 3 kali lipat harganya. Ya, high cost dia. Ya kayak gitu. Karena demand-nya udah tinggi, udah turun, maksudnya harga freight-nya turun ya untuk Timur Tengah, terus habis itu permintaannya udah mulai tinggi. Nah, ini banyak. Nah, kenapa saya bisa banyak? Karena satu, emang saya udah ada portofolio. Oke, reputasi ya. Udah ada reputasi. Positif reputasinya. Dan kemudian saya ini orangnya enggak money interested banget gitu loh. Oke. Jadi yang penting customer deal sama saya bisa bertahan dengan lama. Oke, long term ya. Jadi nggak sekali close kapok mereka gitu ya karena mungkin kemahalan. Jadi Mas Ilham lebih ke service agar kerjasamanya bisa jangka panjang gitu ya. Total berapa ya sekarang outstanding, Mas? Sekarang itu aku bayar nggak sampai 10. Tapi mereka terus-terusan. Cuma terus-terusan tiap minggu. Ini aja aku udah ditunggu di Surabaya. Jadi kalau mau buat ketemu langsung. Iya, buat ketemu langsung. Ini new buyer ini. Ini dari Oman. Buyer baru. Oman, orang Oman. Dari Oman. Mereka bahasa apa, Mas? Kalau ketemu itu bahasa apa mereka? Oh, ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tak telepon ya mungkin mau ngobrol. Boleh. Ya, jadi kalau lagi telepon bayar, Bos. Beda kalau di Dubai itu nggak bisa pakai WhatsApp. Jam berapa sekarang Dubai, Bos? Jam berapa ya? Kalau di beda berapa jam sih? Kalau di Dubai itu ada aplikasinya namanya Botin. Itu beda, nggak bisa pakai. Bukan WhatsApp ya. Itu WhatsApp. China juga nggak pakai WhatsApp. Beberapa negara gitu. Dia nggak tahu dia. Halo, assalamualaikum. Hello. How are you, brother? I'm fine. Thank you very much. Okay. So we can meet on Saturday tomorrow. Very good. Okay. Very good. We first meet tomorrow on Saturday, right? Yeah, this is our first meeting. Okay. How about your commodity is wood charcoal or charcoal briquette? Now, the one I'm going to ship as soon as possible, it is Halaban coming from Kalimantan. Okay. As soon as possible. Okay, thank you, brother, and we can meet on Saturday. Okay, on Surabaya. For the briquette, for the other commodity, this is after finished with the Halaban, I'm starting on coconut shell, charcoal, on cube, on everything. Okay, inshallah, we can grow up this business together. Okay? Yeah, wide range of customers. Ini bakal lama kalau misalnya diterusin, karena dia suka komunikasi. Okay, maybe enough. We can meet on Saturday. Okay? Because now I'm on Jakarta. Yeah. Okay. No problem. Okay. See you, brother. Yo, assalamualaikum. Thank you very much. Take care. Okay. Bye. Ya, kalau misalnya nggak tak hold itu bakal ngobrol panjang. Bisa lama. Ya. Beda sih kalau menurut gua, bro. Maksudnya banyak orang kalau ngobrol sama calon buyer tuh, maksudnya kayak memposisikan diri dia buyer tuh di atasnya mereka kan gitu. Maksudnya kayak kita harus nunduk. Nah, kalau aku enggak. Nah, itu dia tuh. Itu mungkin ya gua selalu bilang ke teman-teman ini seni dari komunikasi perdagangan gitu. Ya. Dan menurut gua komunikasi perdagangannya Bro Ilham menarik sekali. Inggrisku gak bagus loh, Mas. Cuman ya aku langsung ke poinnya gitu loh. Terus habis itu kayak cara kita ngomong dan lain-lain tuh kita nggak merendah gitu loh. Di satu sisi sebenarnya gue seneng, bro. Maksudnya ya emang harus seperti itu di Indonesia tuh. Kita tuh nggak boleh di bawah
negara lain kan. Karena kita yang punya barang, Bos. Benar. Kayak kalau kita dagang dimanapun itu, sebenarnya yang punya bagian lebih ya yang punya barang. Ya kan lu punya duit berapapun kalau gua nggak ngelepas barang lu ya lu nggak bakal bisa dapat barang. Oh iya. Dan menurut gua pas sih. Jadi intinya teman-teman tuh jangan sampai takut lah. Maksudnya Betul. ngobrol sama buyer dari manapun dan siapapun dia, berapapun duitnya, ya kan? Nggak usah takut. Iya, saya tuh sampai punya customer yang udah bisa bahasa Indonesia. Jadi dia kurang uang sedikit gitu loh. Kamu kurang, saya pukul. Wah, Serius, beneran. Wah, serius, Bro. Serius, beneran. Kamu jangan nakal, saya pukul. Iya. Oke, Tapi orang Timur oke, Tengah nah. tuh baik sebenarnya. Mau Bro. diteleponin lagi. Baik banget. Ini ada uang kurang soalnya ke saya itu. Serius, bro. Saya mau telepon, mana ini? Serius, Bro. Serius. Jangan nakal Bebas, soal bebas. uang. Ini bisa bahasa Indonesia. Bisa dia. Bisa dikit-dikit. Iya. Gak apa lah ya. Aman, Bro. Karena kita bukan pendongeng ya bosku ya di sini. Kita bicara yang Iya. real aja. Bisa anjay. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Tadi Muhammad men. Tadi Muhammad. Sebentar. Ini saya mau bicara ini. Ah. Mana ini uang Ilham? Tidak bayar jangan nakal Ali. Saya pukul Ali nanti. Saya tidak makan lagi lah. Iya, jangan nakal uang. Bayar, oke? Berapa? Berapa? Ya, berapa ini? Iya, berapa ini nakal berapa saya? Banyak ini udah berapa minggu ini belum transfer. Ya, berapa saya? Sudah. Nanti, oke? Sudah ya. Sudah, oke. Jangan ketawa-ketawa Ali. Sudah. Itu customer lama ya? Customer lama. Saya pukul dia. Jangan macam-macam. Tapi emang beli, Bro. Emang beneran beli, ya? benar-benar beli. Ya, udah bro juga lah ya. Iya. Tapi Sampai bisa menarik bahasa sih. Indonesia dia. Sama bisa beli. Iya. Cuman kalau misalnya saya sama customer, saya harus tegas. Udah itu Iya. intinya. Dan memang menariknya di sana, Bro Ilham. Enggak ada trader panik ini. Iya, Bos. Maksudnya saya pun kalau sharing ke teman-teman ya memang nggak pernah berani buat lu harus seperti apa di depan buyer. Karena apa? Itu seni, Bos. Seni dalam dagang itu ya di sana nggak dipelajari dimanapun sebenarnya. Dan itu genuine dari kita masing-masing kan. Betul. Dan gue selalu bilang negosiasi komunikasi itu bukan soal kita jualan barang. Not only sells our product, but also how to treat our clients. Betul. Aku udah sama klien ini nantinya bakal aku jadiin family. Makan, Ya. liburan. Itu aku bakal treat dia gitu. Iya, Aku iya, jemput dan lain-lain. Tapi yang emang aku bisa lihat loh ya. Maksudnya dia adalah bayar A1 atau agent. Karena di luar sana itu ada juga Wah, agent. luar biasa banyak, Bro. Jadi yang turun-turun ke sini untuk survei compare semua pabrik di sini itu agent. Ya, Tapi banyak kalau banget. misalnya bayar A1 itu emang kita datang tuh ya. Emang dia ke sini ada tujuannya langsung nyari kita. Bukan kita yang nyari. Kalau kita nyari itu emang kadang itu kita salah ke agent. Itu emang trading company di luar sana itu banyak. Banyak banget. Biasanya gini, kalau untuk jadi teman-teman, kalau ada orang luar negeri ngontak kita, bukan selalu mereka itu buyer loh. Mereka Bukan, juga aku trader. tuh sampai apa agent. namanya gini loh Mas Amin, aku tuh kadang-kadang Mas tolong Mas ini dibaca WA saya gitu. Apa namanya aku dapat customer nih, ini pasti deal Mas gini-gini. Aku yang dalam hatiku yang aku Oh, udah ini berpengalaman. teman-teman trading nih, teman Iya, trader nih. dalam hatiku yang aku udah berpengalaman, bukan aku sok yang berpengalaman atau enggak, tapi aku bisa ngelihat itu loh. Kamu ini emang dapat customer atau enggak? Ya, oke. Bisa dilihat itu gampang banget cirinya tuh. Satu, pasti dia compare. Habis itu negosiasi sampai mentok gitu tanpa melihat kayak misalnya lihat barangnya kayak gimana, itu pasti. Itu kemungkinan besar dia trader ya, agen ya. Agen juga kayak gitu. Ya, jadi nggak semua orang luar negeri itu buyer, Bos. Ya, banyak mereka juga itu trader juga, buying agent lah. Dia nyariin barang buat kliennya dia di luar negeri kan. Betul. Ya. Dan memang dia nyari harga yang paling banget murah. Iya kan? Jadi tetap hati-hati lah. Dan biasanya gini, Bro Ilham, ada beberapa teman-teman yang memang buat cross check, Mas ini beneran buyer apa trader sih? Minta legalitinya aja, nggak apa-apa, fine kok. Ya, Minta legalitasnya, ada nggak legality company Anda kirim ke saya, nanti saya akan kirim legalitas saya ke Anda juga gitu. Kan fair kan, Bro? betul. Nggak apa-apa, kan, Kalau cross check. kadang customer tuh ya, dia mintanya adalah legalitas, misalnya kayak MSDS. Kalau MSDS itu rawan, kita nggak bisa beliin, Iya, nggak iya. bisa berikan. Terus akhirnya aku tembak dia, mana brand kamu? Iya Kan? Karena ini pengalaman ya ini ya. Aku tanya mana brand kamu? Ya nanti saya share. Tapi nggak share aku ya nggak mau bales.
Karena pastinya dia kalau misalnya mau order barang, dia itu harus ada brand, dan kalau nggak gitu boxnya atau kemasannya atau nama company-nya dia, ya kan? Karena apa? Nama company ini harusnya harus ada. Karena apa? Nanti kita bakal shipment dan itu harus menunjukkan nama company. Itu nggak bisa sewa. Soalnya import permit di negara tujuan juga. Betul. Based on namanya dia. Betul. Makanya itu harus kita emang benar-benar detail untuk make sure lagi apakah dia itu customer atau agent yang sedang compare data untuk harga di mana sih yang paling murah untuk ditawarkan ke buyer yang di sana. Iya benar. Agen loh bro, biasa lah. Agen banyak banget memang. Ya jadi minta company profilnya mereka atau company-nya mereka namanya apa, legalitasnya. Atau bahkan kita bisa, I will give you my last BL, nggak apa-apa. Ini BL terakhir saya, kalau bukti portofolio saya ada nggak apa-apa. Tapi lu harus nunjukin mana perusahaan lu, kan gitu. Betul, betul. Jadi biar fair. Jadi jangan sampai kita itu nurut aja depan bayar itu jangan nurut-nurut doang, bro. Iya kan? Tapi emang ditreat dengan baik lah. Kalau udah deket nggak apa-apa. Tonjok-tonjokan kayak Bro Ilham tadi nggak apa-apa. Kalau udah deket banget. Nggak masalah. Tapi kalau pertama jangan dulu, pelan-pelan aja. Nah, itu yang khusus ya. Ini adalah cara Tapi khusus. menarik loh, bro. Gaya komunikasi dan hubungannya lumayan menarik. Udah ya kayak ini sendiri. Nah, inilah akhirnya dia bilang saya, ada yang nawarin saya banyak harga lebih murah dan lain-lain. Tapi dia nggak mau ya. Pengennya sama lu ya. Iya, serius. Ya, Sampai dia tuh punya ayah ya. Dia punya ayah. Ayahnya ngerekomendasiin ke sini aja. Dia nggak mau. Nggak mau. Dari bapaknya padahal. Dari bapaknya, dan fun fact-nya bapaknya sekarang ke saya. Real. Benar. Tapi saya nggak emes, bro. Kadang orang itu nggak lihat harga kalau udah cocok sebenarnya. Dan Itu bapaknya kemarin transfer ke saya. bro, jangan lah bro di blast bro. Ini ke Mas Amin aja ya. Kemarin kan ini. Ini baru DP. Baru DP. Baru DP. Dan ini transaksi keberapa sama dia? Kalau tak lihat dari file ini sudah ada sekitar 300 foto untuk dokumentasi ya. Berarti mungkin sekitar 100 lebih lah ya. ada. Luar biasa. Memang layak dijadikan panutan dalam dunia ekspor dunia hitam. Ini biar Mas Amin aja dan teman-teman yang mengajari, saya lebih ke cuannya aja. Nggak apa-apa, ngajar bareng-bareng kita bro. Maksudnya. Tapi kalau emang ada yang bisa saya bantu untuk teman-teman atau datang di mana, pasti datang. Ya kan kalau misalnya ini datang ke Jakarta dimintain bantuan ini itu ya saya mau juga. Karena apa? Ya karena saya dulunya sama kayak orang-orang. Merintis ya. Merintis trade gitu. Iya, dan Mas Ilham juga karena merintis pastinya sangat support lah dengan teman-teman yang sedang merintis ya. Asalkan belajarnya juga ya kalau kita datang ke supplier ya jangan kosongan sama sekali lah ya. Iya betul. Jadi itu yang saya kadang-kadang nggak suka. Banyak ya kayak gitu ya. Banyak gitu loh. Trader-trader datang gitu ya. Jadi kalau ini saran ya, ini yang saya lakukan dulu. Kamu jadi trader ini kan kata lain dari marketing ya kan. Jadi kan misalnya base-nya adalah jualan gitu loh. Kamu menjualkan produk dari satu perusahaan ini, tapi kamu itu nol. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Gimana perusahaan ini bisa percaya ke kamu bisa ngejualin produk tersebut. Kayak Jadi gitu, apa kan? yang harus diketahui? Paling tidak itu seluk-beluknya lah soal ekspor. Seperti mekanisme ekspor, dokumen atau barangnya. Ya. Barang yang mau kalian ekspor. Habis itu negaranya. Terus habis itu aku kalau pertama sih memang product knowledge sih. Product knowledge kan. Biar kalau misalnya kita ngobrol sama orang nih, misalnya nyambung sama Mas Amin ya. Mas Amin walaupun nggak expert ke briquette, tapi Mas Amin tahu lah soal briquette tahu. Jadi akhirnya kita tektokannya enak. Ya. Nggak perlu bahas dari nol yang kayak apa sih itu? Bisa kamu dokumen jelasin? PEB apa sih? Nah, bingung kita jelasinnya juga bro. Jadi jangan kosongan juga lah. Ya jadi jangan kosongan. Tapi memang kalau kita datang ke supplier memang ada tujuannya mas. Nggak semuanya kita bakal tahu sebelum kita datang. Contoh pricing. Iya kan, pricing kan memang harus ngobrol langsung kan buat nanya. Dan memang di area itu kita ngobrol dengan supplier. Belum tentu. Pricing itu bisa kita dapetin sebelum kita ketemu sama supplier. Oh gitu. Tahu dari mana? Indeks harga marketplace. Iya. Tapi kalau harganya supplier? Kan itu patokan harga. Oke. Ya, karena sekarang gini, misalnya ini ada parfum nih, ada dari parfum. Ini harga 65.000 lah gitu. Rata-rata ya. Nah, 60. Mungkin kalau ke supplier harga mungkin 40. Nah, kan kita udah bisa ada nalar gitu loh. Untuk kita tektokannya kayak gimana. Oke. Iya. Dunia hitam cukup
Kita ada yang perlu dibahas lagi nih. soalnya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan ini, lah Mas ini Ilham? pengembangan dari cuan-cuan dunia hitam ya guys. Enggak, ini yang Jadi terkait dunia dengan- hitam ini udah bau, akhirnya saya bikin brand parfum ya supaya Ini putih dunia soalnya, hitam ini tapi ada wangi. yang hitam nih. Iya, tetap ini hitam. Udah Ini- cukup yang terkait briket, apa yang mau disampaikan lagi nih ke teman-teman? Briquette, charcoal untuk arang ya. Untuk arang ini Ke depan semenarik apa sih charcoal menurut Mas Ilham? kalau charcoal ini pasti bakal landai ya ini ya, pasti ya nggak bakal naik, nggak bakal turun juga karena Stabil bakal lah stabil intinya gitu. karena ya kita dari limbah ya kan, dari Ya. limbah kita perputarannya seperti kayak limbah kelapa, limbah kayu seperti itu. Ya. Jadi kita tetap stabil aja, dan emang kalau orang mau terjun ke dunia hitam ini atau di Briquette, komoditi arang ini, charcoal, charcoal ini tadi, itu emang agak sulit sekarang karena apa? Customer sekarang udah mulai pintar gitu loh. Sekarang udah mulai pintar, tapi ya mau kalau misalnya kalian mau, kalian gandeng aja. Berarti Pabrik. gandeng pabrik atau gandeng emang trader yang udah punya portofolio. Mhm. Supaya apa? Kalian gandeng mungkin sebagai marketing dulu, terus bantu jualin, tanpa mungkin kalian dapat profit itu cuman sedikit itu nggak apa-apa. Yang penting kalian dapat portofolio. Ya. Dan bisa belajar loh Mas. Iya, karena Sambil guru belajar. yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman. Ada nggak yang kayak gitu ke Mas Ilham? Ada. Ada beberapa ya? Atau berapa orang kira-kira? Ada 2 orang. Dua Jadi orang, dia jualin barang. Ini udah deal. Ini ke Australia. Oke, ini yang outstanding pengiriman mau dikirim ya? Atau sudah? Udah siap barangnya, cuman karena cost freight yang lagi tinggi akhirnya ya? di hold. Oke. Satu kontainer? Satu kontainer 40. 40 feet. 40 feet ICAP itu kurang lebih sekitar 21 ton lah untuk yang ini, yang community untuk charcoal. Jadi dia ini Mas, aku pasrah Mas ke Mas, ini mau kasih aku berapa dan lain-lain gitu. Wah, aku malah kayak wah anjay. Ini apa namanya? Respect malah bro ya? Wah, respect sekali abangku. Iya. Habis itu kenapa kamu nggak ambil fee aja? Enggak Mas, yang penting ini aku dapat customer ini tuh biar nyantol dulu sama aku. Terus habis itu kita bisa service ini ke depannya. Dia bilang kita, bukan aku. Oke. Dari secara tidak langsung aku kayak wah, ini kamu Dihargai sekali. dihargai sekali. Jadi dia dapat customer, cuman dia nggak bilang aku. Ada yang bilang aku, ada yang bilang Ini kita. customerku Mas, ini Nah, dari aku betul. gitu-gitu ya, banyak ya. Ya, karena kan sekarang itu zamannya kolaborasi. Benar. Kalau misalnya kita nggak kolaborasi, bukan zamannya yang kayak aku harus bisa sendiri. Ini punyaku, kamu nggak boleh sentuh. Itu nggak boleh. Maksudnya kita harus kolaborasi supaya apa? Ya kita naik gitu loh. Iya, dan sebenarnya yang butuh juga mereka sebenarnya loh ke Betul. manufaktur, ke pabrik, supplier lah. Iya, dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh teman-teman supplier sebenarnya itu ya. Maksudnya kolaborasi aja, jadi marketing pun nggak apa-apa. Dan gini teman-teman, maksudnya mindset seorang trader itu bukan berarti memang selalu menjadi trader gitu langsung. Bisa jadi kita jalin hubungan baik dulu dengan supplier, apalagi supplier itu udah ngekspor. Ya kita mungkin belajar malah di situ kan. Kita didampingi dan sebagainya. Banyaklah jalannya asalkan komunikasi dan cara kita untuk pendekatan kepada supplier itu positif, pasti akan ada jalan ya. Ya itu. Karena kan cari supplier amanah sekarang juga sulit gitu loh. Jadi kita harus benar-benar filter supplier dengan baik kayak gitu. Benar. Walaupun jauh, misal kamu daerahnya di Jawa Tengah, supplier di Jawa Timur, ya udah nggak apa-apa. Kalau Nggak misalnya langsung ketemu, nggak langsung nggak ketemu apa-apa ya. nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat produknya dulu dan lain-lain. Karena kan kalau ekspor ini kan di balik layar pun juga bisa gitu, kita tanpa perlu turun lapangan. Iya. Kalau misalnya mau gambling gitu loh, mau Iya. gambling, mau percaya sama orang nggak apa-apa gitu loh. Tapi riskan sekali. Iya, Risiko riskan tinggi. sekali tuh banyak, yang kecil-kecil itu banyak. Cuman ya kenapa nggak dicoba? Oke, udah banyak banget ini yang dibahas. Banyak, jangan bahas dunia hitam, bro. Nggak ada habisnya ini. Bisa pagi nih, Bos. Di video ini kita lihatkan yang manis-manisnya aja ya, guys. Udah kali ya, kita ngobrol berikutnya udah kali ya. Ya, Udah ya, ada yang mau ditambahin nggak? Mas Ilham? ekspor ini nggak ada bosannya emang. Gitu. Selalu menantang, menarik ya? Ya, Selalu menarik. selalu punya tantangan di setiap sesi, maksudnya chapternya gitu. Kayak sekarang chapter geopolitik itu ada tantangan tersendiri. Iya. Gitu. Covid, geopolitik, terus perang dagang, terus konflik Laut Merah kemarin, Ya, macam-macam lah. Dan itu macam-macam. sebagai eksportir atau pelaku perdagangan internasional harus ngerti, Mas, menurut saya. Ya kita harus ngerti algoritma. Iya, algoritma kalau kita, Mas Ilham Harus sebut ngerti ya. algoritmanya itu loh.
kayak gitu supaya apa kita paham lah gitu. Istilahnya itu untuk ilmu kita sendiri, kita harus paham. Kalau lagi ada konflik ini berarti demand yang tinggi dan bisa kita gas yang mana nih, gitu-gitu kan. Betul. Ternyata Mas Ilham juga punya bisnis yang lain. Rintisan bulan apa bro? Tahun ini ya? Tahun ini baru aku rilis di tahun ini. Namanya ini brand Dops Parfum. Dops ini aku ambil dari kata artinya itu semangat dan candu. Penuh ini ya, penuh arti. Dops ini aku ambil dari kata doping. Jadi itu buat sana. semangat dan candu. Tapi ini sorry Mas, saya kan kita follow-followan lah di Instagram. Banyak juga yang mengira bos Mas Ilham itu jualan parfum karena ekspornya udah gak laku, bener gak? Betul. Aduh, Gimana abangku, tuh? mending jangan sampai ketemu saya ya. Kamu nanti aku spam di LBL nanti. Iya. Tapi memang gitu. Maksudnya orang yang memang sudah mulai settle Mas. Kita nggak bilang sudah settle banget ya, mulai settle. Seorang pengusaha yang memang apalagi pemuda ya, pengusaha yang juga masih muda, mencari diferensiasi Mas. Menurut saya seharusnya, karena kan orang pengusaha yang pintar itu dia diversifikasi, bukan diferensiasi, diversifikasi usaha. Kita nggak tahu umur dari masing-masing usaha kita sejauh mana kan Mas. Masing-masing orang punya kelebihan masing-masing gitu ya, dan pengalaman masing-masing. Kita bicara Dops Parfum lah. Jadi sebenarnya kalau kita dengerin cerita Mas Ilham, sebenarnya ekspornya juga makin lancar malah kalau menurut saya. Iya kan? Alhamdulillah. Dan pengiriman juga bulan ini aja banyak sekali. Jadi mungkin ya, tapi ya itu netizen sih Mas. Pasti netizen itu selalu mencari celah kesalahan ya gitu. Jadi penyakit hati itu emang sulit ya guys ya hilangnya ya. Nah, bisa jelaskan lah Mas, Dops Parfum itu berdiri kapan? Ini mungkin boleh sekilas-sekilas saja kita jelaskan, teman-teman nanti bisa ke media sosialnya Dops di Instagram kan. Boleh. Ada tuh @Dops Parfum. Nanti kita munculin @Dops Parfum di sini. Nah, ini susah nih yang edit. Oh gitu. Di sini, bisa. Di sini. Terus apa aja produknya deh? Kan kalau nggak salah ada mobil, ada itu. Ya, ya? Emang aku semua ya, anggap semua, mulai dari ruangan, mulai dari mobil, habis itu untuk daily kayak yang di depan ini untuk yang badan itu aku rangkap semua kayak gitu. Nah, aku buat ini sebenarnya iseng, tapi akhirnya ada untung juga di sini. Keisengan ini menambah untung. Awalnya aku bikin karena aku takut pada saat itu aku bosen diekspor. Emang pas itu bosen diekspor karena lagi jenuh karena satu aku harus barang itu udah numpuk, habis itu customer nge-hold, shipping rate tinggi itu. Akhirnya aku nggak ngirim. Oke. Nah di situ kok aku pas lagi ada brand ini, akhirnya aku fokus lah di brand ini tuh di bulan Maret, April, Mei. Iya, Mei 2024. Ya, sampai sekarang Juni, Juli, Agustus, 3 bulan baru. Ya, sampai sekarang net worth-nya udah 500. Gila. Best seller on TikTok. TikTok jangan lupa undang nanti ya di TikTok replay. Iya. Oh iya, kan kalau YouTube ada rewind. Karena kalau di TikTok itu ya ini loh, kita nggak boleh gaptek ya Mas Amin. Benar, misalnya benar. Mas Amin mau ekspansi dan lain-lain, jangan bilang gaptek. Habis itu nggak boleh gaptek, terus habis itu kita nggak ngikutin zaman karena takut dibilang alay. Jangan. Kita malah justru harus ngikutin, mau orang bilang alay atau kayak gimana loh. Orang jalan kita di entertain, kita harus sering posting dan lain-lain. Mau kita dibilang alay, mau dibilang jamet, yang penting kita menghasilkan. Dulu kan orang bilang TikToknya tuh ale. Iya. Tapi joget-joget. Padahal sebenarnya rezeki juga datang dari rezeki sana dari sekarang. Luar biasa. Malah aku tuh para kreator itu bisa kerja dari rumah gitu. Berarti ini hire content creator ya? Sekarang kalau dulu aku hire content creator, tapi kalau sekarang udah content creator yang datang ke Dops. Kalau misalnya di sini aku promosiin, karena dia tahu segmen Dops ini bakal laku. Oke. Kayak gitu. Iya, kalau saya lihat tuh banyak yang memang kreator mobil ada sendiri. Terus untuk yang memang badan ada sendiri gitu-gitu ya. Berapa kreator yang join nama Dops buat? Kalau kreator ya total semua ya totalnya ada 50-an lebih lah. Tapi kita punya kreator pusat. Itu ada mungkin yang nggak sampai 10. Karena 10 nggak sampai 10 tadi ini yang bantu pengembangan kayak gitu. Pemain intinya itu kita. Termasuk saya sendiri. Karena saya aktif gitu loh. Dan saya nggak malu untuk jualan. Buat apa malu untuk jualan gitu.
sejauh halal gas Iya, aja. kalau saya nggak jualan, saya nggak dapat gaji, saya nggak ada gaji, Iya. ya mau makan apa? Benar. Apa tuh Mas kalau ada order terus truknya di print tuh banyak banget ya saya lihat. Ya Resinya. ya resinya itu sampai bisa ngiket satu mobil itu bisa resinya. Iya kemarin di foto-foto kan kalau nggak salah kan. Aku posting, aku harus posting karena apa? Ini akan menunjukkan wah udah jalan bisnis Eksis itu. lah. Existingnya itu ada gitu dan ini emang laku. Itu emang kita harus kalau teman-teman sekarang bilangnya flexing. Flexing itu harus. Iya. Karena Sejauh apa? positif nggak apa-apa. Tergantung ya, ini siapa yang mandang ya. Iya. Kalau misalnya flexing ini dipandang positif, berarti orang ini patut harus aku tiru dan produknya itu bagus. Mau maju lah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya flexing kamu sombong nih, berarti kamu nggak mampu untuk ngikutin mindset dari misalnya Mas Hamid. Iya, Gitu. benar. Tapi nggak ada capeknya sih saya lihat Bro Ilham. Oh nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Kemarin dari mana Bro? Acara mobil tuh. Kemarin tuh banyak ya. Ada Kalimantan tuh. Salatiga, Kalimantan, Dieselbor itu. Papua. Terus abis itu ada banyak lah. Minggu depan ada kayaknya. Minggu depan ada Jogja di Solo ada, di Malang ada. Saya barusan dari Jogja. Nanti Oktober nanti ada juga di Jakarta juga ada. Oh iya, kabar-kabar kalau Jakarta Bro. Siap, jadi nggak ada capeknya untuk ya jelas masih muda ya kita harus sepakat Bro. cari pengalaman. Cari pengalaman. Ya mumpung energi masih banyak ya Bro Ilham ya. Betul, kalau misalnya udah tua fokusnya ya ke keluarga. Ya pensiun Bos. Ya semuanya udah jalan autopilot. Nggak bisa loh pensiun karena apa? Apa? Kalau menurut pribadiku aku adalah jualan itu ada prinsip. Bisnis itu adalah prinsip. Sampai tua pun akan darah daging nanti. Iya. Mungkin beda segmen jualannya, mungkin udah mulai lebih besar lagi itu ekspansi bisnis. Kalau ada yang ngomong, biasanya ada yang ngomong kayak gini, itu pasti modal dari orang tua. Bro, yang lihat ini sini, orang tuaku ini cuma sumpah doa, ini papaku cuma dagang, mamaku PNS, tapi orang tua ini memberikan doa, ilmu itu loh. Privilege kan banyak. Iya benar. Privilege-nya yang paling utama adalah itu sih, doa dan ilmu tadi. Betul. Doa terutama lah Bapak. Doa. Intinya langsung aja check out ya, kalau bahasa silakan di check out di toko oranye, toko hitam, toko hijau. Toko hitam apa Bro? Toko hitam TikTok kan. Oh iya. TikTok. Ya. Di toko-toko kesayangan Anda. Ya, ini kita Fuji udah. Fujian. Terus Rahel V-nya. Elven-nya udah pakai. Ya. Jeffrey Nicole kemarin kan di studio tuh. Ya, Jeffrey Nicole. Terus habis itu next kita bakal ada banyak. Amin, gue doain Bos. Saya doakan. Ini kalau kita kan mendoakan saja. Tapi kalau misalnya banyak tanya modalnya dari mana? Ya dari ekspor. Diputer terus ya. Diputer terus. Iya, benar. Tapi saya salut banget Mas. Capek sih, tenaga juga, spendingnya gede di tenaga. Otak juga pasti kan mikir Mas, gimana marketing, gimana hitung-hitungan hire content creator dan sebagainya. Saya salut sekali. Umur 26 sudah sejauh ini berpikir Mas Ilham. Mudah-mudahan lancar. Amin. Semakin banyak buka lapangan kerja. Ya, intinya itu buka lapangan kerja perempuan untuk orang lain ya. Dan tenaga kerjanya banyak anak muda. Anak muda banyak. Nah, itu luar biasa, Bro. Apa? Fresh graduate, anak SMA, SMK, fresh graduate. Macam-macam lah ya. Macam-macam aja juga ada. Pokoknya dia punya soft skill. Soft skill intinya itu ya. Ijazah kurang perlu ya. Ijazah nggak perlu. Karena saya sendiri nggak pegang ijazah walaupun saya sarjana. Saya pas itu nggak bisa bayar uang kampus. Jadi nggak bisa nembus ijazah. Gak ditembus sekarang. Buat kampusku ya. Aku sebut ya. Tolong dikeluarkan ijazahku. Ya tapi kan bisa nggak mau bayar. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Ya Bismillah lah. Mudah-mudahan intinya kita doakan lancar ke depannya. Amin. Terus apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, mudah-mudahan ya mungkin akan ada halangan-halangan, tapi bisa diselesaikan dengan baik dan bisa semakin menaikkan kelasnya Mas Ilham ke depannya gitu ya. Dan jangan lupa ya feel free Bro, kalau ada apa-apa terus ngobrol-ngobrol ya, kita sangat terbuka. Aman. Ya terima kasih banyak, kita tutup Mas Ilham ya. Terima kasih banyak, udah sangat menurut gua sih lumayan banyak sekali yang sudah kita obrolin dan nggak bakal kelar kalau gua masih lama ngobrol, mungkin sampai pagi gitu. Betul. Dan udah daging banget menurut saya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman, Mas Ilham terutama sudah datang di podcast saya. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.